Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi akmalad dina wa awdaha tariqal mustaqim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan yarjul muwahhidu bihan najata yaumaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, para penyimak kajian di channel Mamat Rahimat ini. Kita kemarin sudah membahas tentang salat gerhana matahari dan bulan. Dan di dalam tambahan sedikit, di dalam syarahnya Fathul Qorib disebutkan bahwa setiap rakaatnya 2 ruku. Setelah ruku, jadi di dalam satu rakaat itu 2 kali membaca Al-Fatihah. Jadi membaca Al-Fatihah. Jadi di sini disebut, dipertegas bahwa Al-Fatihah itu dibaca, itu pokok bacaan. Al-Fatihah. Jadi memang kemarin disebutkan lebih aman memang begitu, baca Al-Fatihah aja. Karena disebut qiraah, ya baca Fatihah pasti itu qiraah. Tapi setelah itu baca surat. Kita akan masuk kepada membahas salat istisqa. Faslun wa salatul istisqa'i masnunatun faya'muruhumul imamu bitaubati was sadaqati wal khuruji minal madhalimi wa musalahatil a'da'i wa siyami thalathati ayyamin thumma yakhruju bihim fil yawmir rabi'i fi thiyabati badlatin wastikanatin wa tadarru'in. Ini ada tambahan wa khusyu'in wa yusalli bihim rak'ataini ka salatil idaini thumma yakhutubu ba'dahuma. Baik. Ini tambahan khutbah. Baik, kita lanjutin. Jadi salat istisqa itu adalah disunahkan. Maka imam ini kepala negara atau kepala wilayah memerintahkan kepada masyarakat untuk tobat dan untuk bersedekah dan untuk keluar dari kedoliman yang mereka lakukan. Dan imam memerintahkan untuk berlaku atau melakukan maslahat atau melakukan perdamaian dengan musuh dan untuk berpuasa 3 hari. Jadi sebelum pelaksanaan istisqa itu sudah dimulai dahulu dengan taubat, sedekah, keluar dari kedoliman dan perdamaian dengan musuh serta puasa 3 hari. Jadi 3 hari. Ini adalah amalan-amalan soleh supaya nantinya bisa tawasul dengan amal soleh. Supaya lebih bersih. Tsumma yakhruju bihim fil yaumir rabi'i. Kemudian di hari keempat imam itu keluar Fityabin badlatin menggunakan pakaian yang hina. Itu maksudnya pakaian yang biasa dipakai kerja. Jadi bukan pakaian yang untuk pesta. Wastikanatin, dan dengan penuh ketundukan, tenang, tadarruin, merendah diri, khusyuk. Maka setelah itu imam wa yusalli bihim rak'ataini ka salatil idaini. Kemudian imam itu memimpin salat dengan salat 2 rakaat seperti salat Id. Jadi salat Id itu kan salat dulu. Tsumma yakhutubu ba'dahuma khutbataini. Kemudian imam khutbah dua khutbah seperti khutbah Id.
Jadi di sini disebut khutbahnya dua khutbah. Di dalam Fathul Qorib disebutkan seperti sholat id, sholat seperti itu, sholat id itu yaitu kaifiyatuhuma minal iftitah wa ta'awudhi wa takbiri. Jadi biasa takbir 7 takbiran di rakaat pertama selain takbiratul ihram, dan takbir yang kedua 5 takbiran selain takbir intiqal. Takbir naik. Itu biasa begitu. Kemudian khutbah, katanya nadban khutbata ini disunahkan khutbah 2. Jadi diselangi dengan duduk. Ka khutbatil idaini fil arkani wa ghairiha, sama dengan khutbah dalam id. Jadi dua khutbah. Lakin yastaghfirullah ta'ala fil khutbataini batat takbiri. Tapi memperbanyak istighfar kepada Allah di dalam 2 khutbahnya sebagai pengganti takbir. Kan kalau di dalam khutbah id itu di khutbah pertama dia takbir 9. Setelah itu takbir khutbah kedua 7. Di sini diganti dengan istighfar. Maka katanya fayabtatahul khutbata al-ula bil istighfari tis'an. Ini diganti. Di khutbah pertama diganti dengan istighfar 9 kali. Astagfirullah, 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 balik itu 9 kali. Wal khutbata atsaniyata sab'an. Dan khutbah yang keduanya 7 kali istighfar. Dan katanya sigot istighfarnya adalah astaghfirullahal adzim alladzi la ilaha illa huwal hayyum alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi gitu. Jadi pada saat khutbah itu begitu, khutbahnya itu dengan istighfar. Nah, kita nggak perlu praktekkan khutbahnya ya. Biasakan kita kalau khutbah biasakan alhamdulillah atau innal hamdalillah, atau dimulainya itu kan kalau khutbah id itu kan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 3 kali, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 6 kali, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ini diganti takbirnya dengan istighfar. Jadi astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih 1. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih 2. Sampai 9 kali. Setelah itu baru innal hamdalillah biasa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Terus biasa rukun khutbah yang 5. Jadi gitu. Jadi dimulai dengan istighfar. Setelah itu wa yuhawwilu ridaahu fayaj'alu alahu asfalahu. Kemudian khotib itu menukar ininya apa, ridanya itu yang bawahnya itu bisa dijadikan ke sini, ditukar posisi ini sebagai tafaul supaya posisi kita ada perubahan kehidupan gitu. Tadinya nggak ada air, susah air, jadi oleh Allah diberikan air. Itu tujuannya tafaul. Jadi
melakukan perubahan posisi rida. Rida itu selendang. Memutar rida, iya. Kemudian yang atas jadi bagian bawah, yang bawah bagian atas. Wa yuksiru minad du'ai wal istighfari, ini disebutin lagi. Jadi di dalam sholat ini atau di dalam khutbah ini memperbanyak doa dan istighfar. Dan katanya disebut istighfarnya bisa dibaca ini istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara. Nah, bisa diganti dengan Allahumma ighfir lana innaka kunta ghaffara farsilis sama alaina midrara wa amdidna bi amwali wa banina waj'alana jannati wa anhar. Begitu kan. Ininya apa, nah tuh domirnya disesuaikan. Kemudian wa yad'u bi du'ai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian khatib itu berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doanya Allahumma fayaqulu, maka beliau berdoa Allahumma ij'alha suqya rahmatin wala suqya adabin. Ya Allah, jadikanlah hujan ini adalah hujan rahmat, bukan hujan adab. Karena hujan itu kadang-kadang jadi adab, tenggelam orang. Wala mahkin wala balain, dan bukan hujan penghancur, bisa menghancurkan bumi, tanah, dan menjadi hujan bala, musibah. Wala hadmin wala gorokin, dan bukan hujan yang menyebabkan hadmin, merubuhkan. Wala gorokin, yang hujan yang bisa menenggelamkan, yang disebut. Jadi kita meminta hujan tapi hujan yang rahmat. Allahumma ala dhirabi wal akami, ya Allah, turunkanlah hujan ini kepada lereng-lereng gunung, wal akami, dan anak-anak bukit, wa manabitis syajari, dan tempat-tempat tumbuhnya pepohonan, wa butunil audiyati, dan pada pertengahan lembah. Jadi tengah-tengah lembah itu turunkan hujan di situ. Allahumma hawalaina wala alaina, ya Allah, turunkanlah hujan itu di sekitaran kami, bukan terhadap kami. Jadi kalau saudara kita di sekitaran kita, biar ada air di sekitaran kita, bukan terhadap kita yang menenggelamkan kita. Allahumma skina ghaitan mughithan, ya Allah, berilah kepada kami hujan yang membawa ketenangan, mugisan, kepuasan, hanian, kesejukan, marian, yang berlimpah, murian, merata, sahan, segar, aman, yang menyeluruh, jadi merata, menyeluruh, godakon, marian, berlimpah,
Allahumma askina ghaisan mugisan hani'an mari'an muri'an sahan aman godakon tabakon mujallilan daiman ila yaumiddin. Ya Allah, berilah kepada kami hujan yang membawa ketenangan, kepuasan, kesejukan, berlimpah, merata, segar, menyeluruh, dibesarkan, dan terus menerus hingga hari kiamat. Jadi hujannya itu begitu, jangan hujan yang jangan terputus. Allahumma askina al-ghaitha wa la taj'alna minal qanitina. Ya Allah, turunkanlah hujan yang membawa kebaikan dan janganlah Engkau menjadikan kami sebagai orang yang berputus asa. Allahumma inna bil ibadi wal biladi minal jahdi wal ju'i wad dhanki ma la nashku illa ilaik. Ya Allah, sesungguhnya di tengah-tengah hamba itu dan negeri ini ada kesusahan dan kelaparan dan kesempitan, hal yang tidak kami adukan kecuali kepada Engkau. Allahumma anbit lana zar'a wa dirra lana dhar'a. Ya Allah, tumbuhkanlah tanaman kami, alirkanlah susu hewan ternak kami. Wanzil alaina min barakatis sama'i, turunkanlah kepada kami keberkahan langit. Wanbit lana min barakatil ardi, tumbuhkanlah kepada kami keberkahan bumi. Wakshif anna minal bala'i ma la yakshifuhu ghairuka, dan singkaplah dari kami musibah yang tidak ada yang menyingkapnya selain Engkau. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffara farsilis samaa alaina midrara. Nah, itu. Allahumma ya Allah, sungguhnya kami inna nastaghfiruka, sesungguhnya kami memohon ampunan kepada Engkau. Innaka kunta ghaffara, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha mengampuni. Farsilis sama alaina midrara, maka turunkanlah hujan kepada kami yang berlimpah ruah. Wa yaktasilu fil wadi idza sala. Itu doanya selesai. Kemudian khatib dan makmumnya mandi di lembah begitu air mengalir. Jadi kalau turun hujan itu disunahkan untuk mandi. Wa yusabbihu lirra'di wal barqi, dan bila mana ada petir dan guntur disunahkan untuk bertasbih. Yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Begitu. Itu salat istisqa. Dilakukan dua khutbah, berarti khutbahnya biasa tetap khutbah yang terakhir, baca doanya di khutbah terakhir. Biasa rukun khutbah kan biasa ada 5, biasa baca hamdalah, salawat, terus wasiat, terus ayat, baca ayat, begitu. Terus kelima doa. Saya begitu. Biasanya kalau doa itu di khutbah terakhir. Faslun, kita membaca salat khauf. Wa salatul khaufi ala thalathati adrubin. Salat yang dilakukan karena takut itu ada 3 bentuk.
Ahaduha an yakuna al-aduwwu fi ghairi jihatil kiblati. Yang pertama, bila mana musuhnya itu bukan di arah kiblat. Fayufarriquhumul imamu firqataini, firqatan taqifu fi wajhil aduwi wa firqatan taqifu khalfahu. Kalau musuhnya bukan di arah kiblat, maka imam itu memecah kelompok menjadi dua kelompok. Satu kelompok berdiri menghadap ke arah musuh, sedangkan kelompok lain berdiri taqifu khalfahu, berada di belakangnya. Jadi pertama kelompok menghadap musuh, di belakang lagi menghadap di belakangnya. Berarti sholatnya menghadap kiblat gak? Ini tidak menghadap kiblat, kan kiblatnya bukan di arah kiblat. Berarti di sini ada keadaan kalau sholat dalam keadaan takut boleh tidak menghadap kiblat. Nah, itu masih itu kan hukumnya. Kan kemarin disebut boleh tidak menghadap kiblat dalam keadaan sholat khauf. Fayusalli bil firqatil lati khalfahu raq'atan. Kemudian imam mengimami kelompok yang berada di belakangnya sebanyak 1 rakaat. Jadi imam itu memimpin kelompok yang pertama 1 rakaat. Summa tatimmu li nafsiha wa tamdi ila wajhil aduwi. Lalu kelompok yang pertama tadi mereka sholat melanjutkan selesai menyelesaikan sholatnya. Sholatnya bagaimana? Kalau sholatnya dikosor ya berarti cuma 2 rakaat. Kalau lagi di peperangan tempat di ini bisa 2 rakaat. Kemudian wataji'ut ta'ifatul ukhra fayusalli biha rak'atan. Kemudian kelompok yang kedua datang, lalu imam mengimami mereka sebanyak 1 rakaat. Kemudian watatimmu li nafsiha, dan mereka menyelesaikan rakaatnya biar sama. Berarti kalau 1 rakaat, kalau misalkan dikosor jadi 2 rakaat, jadi tambah 1 rakaat lagi. Tsumma yusallimu biha, kemudian imam bersalam bersama mereka. Jadi kalau misalkan dikosor, misalkan 4 jadi 2 ya begitu selesai. Itu bentuk yang pertama. Wasani, bentuk yang kedua, an yakunal aduwwu fi jihatil kiblati. Bila mana musuh itu ada di arah kiblat. Fayasuffuhum al-imamu saffaini wa yuhrimu bihim. Kalau musuhnya di arah kiblat berarti kita sholat menghadap kiblat. Maka imam itu berbaris atau membagi menjadi 2 shaf. Kemudian imam bertakbiratul ihram bersama semuanya. Jadi imam takbiratul ihram semuanya ikut. Faida sajada mahu ahadus sofaini. Jadi kalau imam sujud, 1 baris ikut sujud, tapi yang lain berdiri. Begitu. Ya, kenapa harus berdiri? Karena menjaga musuh takut menyerang. Wa waqafa as-safu al-akharu yahrutuhum. Ketika 1 shaf itu sujud, shaf yang lain itu berjaga. Faida rafa'a
sajadu walahikuhu. Apabila imam bangkit dari sujud, sop yang tadi berjaga belum sujud itu bersujud, walahikuhu, dan mengejar gerakan imam. Jadi begitu. Jadi jangan sampai sujud semua akhirnya diserang mati semua, ya gitu. Jadi kita harus jaga-jaga. Kelompok yang ketiga atau bentuk yang ketiga, wasalithu an yakuna fi syiddatil khawfi wal tihami al harbi. Bila mana kondisinya itu sangat takut, perangnya sedang dahsyat, wal tihamil harbi, dan terjadi pergolakan peperangan, jadi sedang berkecamuk, fayusolli kaifa amkanahu, maka seseorang itu sholat sesuai dengan kemampuannya, rojilan au rokiban, baik berdiri atau berkendaraan, mustaqbilal kiblati wa ghairu mustaqbilin laha, menghadap kiblat ataupun tidak. Jadi kondisi menghadap kiblat itu gugur, syarat menghadap kiblat itu gugur ketika digugurkan ketika takut. Jadi kenapa? Karena kan di dalam kondisi agama itu la dharar wa la dirar, tidak boleh ada hal yang membahayakan. Andai kan gara-gara menghadap kiblat kita diserang musuh mati semua, jadi artinya madarat. Dan pelajaran berharga dari sini bahwa sholat berjamaah itu sunnah yang benar-benar ditekankan. Bahkan ada yang menyebutnya wajib sampai-sampai ketika perang berkecamuk saja masih dikerjakan sholat berjamaah. Dan apalagi sholatnya aja ketika kondisi berkecamuk tidak ditinggalkan. Jadi kalau orang sering meninggalkan sholat itu banyak pelajaran yang harus hati-hati. Ada keanehan. Kita lanjutkan faslun. Wa yahrumu 'alar rijali lubsul hariri. Kita masuk ke pakaian. Karena kita di dalam sholat kan perlu menutup pakaian, menutup aurat dengan pakaian. Nah, sekarang bagaimana ketentuan pakaian? Wa yahrumu 'alar rijali lubsul hariri. Kaum laki-laki itu diharamkan untuk memakai pakaian sutra. Sekarang banyak yang pakai sutra tuh. Wa takhattumu biddahabi, diharamkan juga bagi laki-laki itu untuk memakai cincin emas. Wa yahillu lin-nisa'i, sedangkan kaum perempuan dihalalkan. Jadi halal perempuan memakai sutra, halal perempuan memakai cincin emas. Wa yasirud dahabi wa kathiruhu fit tahrimi sawaun, sedikitnya emas atau banyaknya di dalam keharaman dipakainya itu sama saja. Jadi laki-laki gak boleh memakai emas. Nah, ini banyak yang keliru. Wa idza kana ba'du thawbi ibraisaman wa ba'duhu qutnan aw kattanan jaza lubsuhum. Jadi bila mana sebagian dari pakaian itu ada campuran dari ibraisaman itu bentuk sutra. Wa ba'duhu qutnan au kattanan, tapi sebagiannya adalah kapas atau katan atau katun ya. Katan itu katun. Jadi kalau ada campuran dari emas itu bukan emas, itu sutra, ibraisaman itu sutra, tapi dicampur dengan kutnan, kapas atau katun. Jadi campuran, jenisnya itu campuran, pokoknya asal selain dengan sutra, maka jajalub suhu malam yakun al ibraisamu ghaliban, sepanjang masih boleh kita memakainya sepanjang kadar sutranya tidak mendominasi. Jadi maksudnya begini, kalau misalkan kadar sutranya itu tidak lebih dari 50%, misalkan hanya 40%, tapi kadar katun atau kadar kapasnya misalkan atau wallnya lebih dari 50%, maka itu boleh memakainya. Sekarang kita masuk faslun penyelenggaraan jenazah. Wa yalzamu fil mayyiti arba'atu asya'a. Ada 4 perkara yang wajib diselenggarakan terhadap mayit. Jadi yang wajib terhadap mayit itu diselenggarakan 4 perkara. Ghusluhu, pertama adalah memandikan.
Wa takfinuhu, yang kedua adalah mengafani. Wassalatu, yang ketiga adalah menyalati, salatu alaihi, menyalatinya. Ini kok urutannya beda. Baik. Wadabnuhu, yang keempat adalah menguburnya. Jadi ada 4 perkara. 1, memandikan. Yang kedua, mengkafani. Yang ketiga, menyalati. Yang keempat, menguburkan. Mana tahlilan? Gak ada tahlilan di sini. Jadi ini madhab Syafi'i kan. Jadi bagi orang yang suka menganggap madhab Syafi'i, nggak ada tuh di dalam madhab Syafi'i tahlilan. Haulan nggak ada tuh haulan. Baik. Jadi sebenarnya tidak ada. Jadi kita harus tahu tuh bahwa ini hukumnya 4. Wasnani la yughassalani wa la yusalla 'alaiha. Ada 2 mayit yang la yughassalani, tidak dimandikan, wa la yusalla 'alaihima, tidak disalati. Siapa? Yang satu, asy-syahidu fi marakatil musyrikina. Orang yang mati syahid di dalam peperangan terhadap kaum musyrikin. Jadi orang kalau syahid, udah mati syahid, kita tidak salati, tidak dimandikan. Jadi langsung dikubur. Tidak dimandikan, tidak salati. Kalau ada syahid. Yang kedua, wasaqtul ladzi lam yastahilla sarihan. Yang kedua adalah bayi yang gugur, keguguran. Bayi yang gugur itu alladzi lam yastahilla sarihan, yang dia itu belum, tidak ada tampak. Maksudnya kalau meninggalnya itu dia tidak nangis dulu gitu. Tidak nangis, berarti sudah meninggal di dalam perut bayi. Maka itu tidak dimandikan dan tidak disolati. Wa yughassalu al-mayyitu witron. Mani itu hendaknya dimandikan secara ganjil. Jadi dengan hitungan ganjil. Kalau itu ganjil misalkan 5 atau 7 begitu. 7 kali. Wa yakunu fi awwali ghuslihi sidrun. Dan hendaklah di awal cucian yang pertama itu adalah daun bidara. Jadi menggunakan daun bidara biar gak bau. Wa fi akhirihi syai'un min kafurin, dan di hitungan terakhirnya dicampur dengan air kapur. Jadi biar tidak bau, mungkin ya, biar tidak, wallahu alam. Terus wa yukaffanu fi salasati abwabi bidin, salasati aswabin bidin. Wa yukaffanu, dan mayit itu dikafani fi salasati aswabin baidin. Mayit itu dikafani dengan 3 kain putih. Jadi ada 3 kain putih mengkafani. Laisa fiha qamisun wala imamatun, yang tanpa dari kain itu bukan komis, bukan gamis, atau bukan imamah, bukan sorban. Jadi itu ada kain aja 3 lembar. Baik, kita sekarang sholat jenazah. Faslun wa yukabbiru alaihi 4 takbiratin. Hendaklah bertakbir atau menyolati mayit, terhadap mayit itu 4 takbiratin, 4 takbiran. Jadi dalam menyelenggarakan menyolati mayit itu 4 takbir tanpa ruku. Yaqra'ul Fatihata ba'dal ula. Setelah takbir pertama, jadi Allahu Akbar, dia takbir pertama, dia baca Fatihah setelah itu. Wa yusallin 'alan nabiyyi ba'da tsaniyati. Setelah itu Allahu Akbar lagi, takbir lagi. Berarti takbir pertama tidak perlu baca surat. Setelah itu takbir lagi, Allahu Akbar, baca salawat. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Boleh lanjutan ke salawat Ibrahim, boleh. Setelah itu Allahu Akbar, berdoa lagi, takbir lagi, baru berdoa. Bayad ulil mayyiti ba'da salisah. Setelah yang takbir yang ketiga, dia berdoa, dan berdoa dengan doa yang Nabi ajarkan. Ini dikajarin doa yang sini. Allahumma hada abduka wa ibnu abdaik. Ya Allah, ini mayit ini adalah hamba engkau dan anak laki-laki dari 2 hamba engkau. Misalkan kalau ini untuk laki-laki contohnya. Kharaja min rawihid dunya wa sa'atiha. Dia keluar dari kenyamanan dunia dan kelapangannya.
wa mahbubihi wa hibbaihi fiha, dari kecintaannya dan dari orang-orang yang dia cintai di dunia, ila dzulmatil qabri wa ma huwa laqihi, menuju kegelapan kubur, wa ma huwa laqihi, dan apa yang akan dia jumpai di dalam kubur. Di kubur itu ada pertanyaan dari Munkar Nakir. Ini perlu pertanyaan, ada pertanyaan, kita perlu belajar 3 pertanyaan dalam kubur. Dan mungkin ada siksa kubur di situ. Ada juga adab kubur. Ya siksa atau ada nikmat kubur. Kana yashhadu alla ilaha illa anta. Dia itu bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak disembah kecuali engkau wahdaka. Satu engkau, la syarika laka, tidak ada sekutu bagi engkau. Wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hamba engkau dan rasul engkau. Wa anta lam bihi minna, dan engkau lebih mengetahui terhadapnya dari kami. Allahumma innahu nazala bika wa anta khairu manzulin bihi. Ya Allah, sesungguhnya dia itu turun kepadamu wa anta khairu manzulin bihi, dan engkau adalah sebaik-baiknya tempat. Maksudnya dia datang kepadamu dan engkau sebaik-baiknya turun, itu dia. Khairu manzulin bihi, sebaik-baiknya tempat berturun. Maksudnya dia datang terhadapmu dan engkau adalah yang sebaik-baiknya yang yang didatangi gitu. Wasbaha fakiran ila rahmatika, dan jadilah dia itu seorang yang fakir terhadap engkau, rahmat engkau. Wa anta ghaniyun an adabihi, dan engkau maha kaya dari menyiksanya. Artinya Allah tidak butuh untuk menyiksa hamba. Wa qad ji'naka raghibina ilaika syufa'a lahu, dan kami telah datang kepadamu berharap kepadamu untuk memberikan syafaat terhadap dia. Jadi ini menyolati mayit itu sama bentuk memberi syafaat. Allahumma in kana muhsinan fajid fi ihsanihi. Ya Allah, bila mana mayit ini baik, maka tambahlah kebaikannya. Wa in kana musian fatajawaz anhu, bila mana mayit ini buruk, maka biarkanlah atau maafkanlah kejelekannya. Walakkihi bi rahmatika ridhoka, perjumpakanlah dia itu dengan rahmatmu terhadap ridhomu. Wajafil ardo waqihi fitnatal qabri wa adabahu, peliharalah dia dari fitnah kubur dan siksaan kubur. Wafsah lahu fi qabrihi, lapangkanlah dia di dalam kuburnya. Wajafil ardo an janbaihi, dekatkanlah bumi di samping kanan dan kirinya. Walakkihi birahmatikal amna min adabika, perjumpakanlah keamanan dari siksaanmu dengan rahmatmu. Hatta tab'athahu aminan illa jannatika, sampai engkau membangkitkannya dengan aman menuju surgamu. Birahmatika, dengan rahmatmu, ya arhamar rahimin, wahai zat yang maha merahmati. Begitu. Ini doanya begitu. Ada doa yang lebih bagus sebenarnya, yang ini diajarkan oleh Imam Syafi'i begini doanya. Tapi di
Nabi itu mengajarkan doa yang lebih bagus. Ada doa lainnya, nanti kita mungkin bisa baca di tempat waktu lain ini. Jadi Allahumma gfir lahu warhamhu. Oh ini tadinya ketika ada kan? Wa fihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa adkhilhul jannata wa aidhum minan nar wa nakkihi minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wa agsilhu bil ma'i was salji wal barad wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawji. Kurang lebih seperti itu doanya. Itu bagus tuh. Allahumma gfir lahu. Ini boleh doa itu. Ya Allah, berikanlah kepada dia itu ampunan. Allahumma gfir lahu. Ya Allah, berikan kepada dia ampunan. Warhamhu, dan berikanlah dia itu rahmat. Allahumma gfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu, dan berikanlah dia itu afiat. Afiat itu keselamatan. Wa'fu anhu, dan berikanlah dia maaf. Wa akrim nuzulahu, dan muliakanlah tempatnya. Nah ini kita coba baca ya. Ini kita baca nih. Ini doa untuk mayit. Katanya an Auf bin Malik dari riwayat Sahih Muslim radhiyallahu anhu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah salat ala janazatin, terhadap jenazah, fahafitu min du'ai, dan saya menghafalnya dari doanya, wa huwa yaqulu, Rasulullah berkata begini, Allahumma gfir lahu, ya Allah, ampunilah dia, warhamhu, dan sayangilah dia, wa afihi, dan berikanlah afiyah bagi dia, keselamatan, wa'fu anhu, dan maafkanlah dia, wa akrim nuzulahu, dan muliakanlah tempat masuknya, wa wasi' madkhalahu, muliakanlah tempatnya dan meluaskanlah tempat masuknya, wagsilhu bil ma'i wasalji wal barad, dan mandikanlah dia dengan air, dengan salju dan air dingin, wa nakkihi minal khataaya, bersihkanlah dia dari dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan, kama naqqaitas saubal abyadha minad danas, sebagaimana engkau membersihkan pakaian yang putih dari kotoran. Wabdil hudaron khairam min darihi, gantikanlah buat dia itu negeri yang lebih baik dari negerinya. Wa ahlan khairam min ahlihi, keluarga yang lebih baik dari keluarganya. Wa zawjan khairam min zawjihi, istri atau pasangan hidup yang lebih baik dari pasangan hidupnya di dunia. Wa adkhilhul jannata, masukkanlah dia kepada surga. Wa aidhum min adabil qabri, jagalah dia dari siksaan kubur. Wa min adabin nari, dan dari siksaan api neraka. Hatta tamannaitu an akuna dzalikal mayit, kata Auf bin Malik, sampai saya itu berharap saya yang jadi mayatnya yang didoakan Rasulullah. Ini karena subhanallah doanya itu bagus. Nah itu saya merasa itu doa lebih bagus. Kemudian wa yusallimu ba'dar rabi'ati wa yaqulu fir rabi'ati, setelah itu beliau takbir lagi, imam takbir Allahu Akbar, kemudian berdoa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Kemudian berdoa, ya Allah, janganlah mengharamkan atas kami pahalanya, jadi pahala salat ini. Wala tabtinna ba'dahu, dan janganlah engkau
memfitnah kami setelahnya, waghfir lana walahu, dan ampunilah kami dan dia. Jadi kita berdoa untuk kita sendiri dan berdoa juga untuk mayit. Kemudian setelah doa itu langsung salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Kita masuk ke faslun penguburan mayit. Kita selesaikan kitab salat. Wa yudfanu fil lahdin mustaqbilal kiblati. Mayit itu dikubur di dalam lahad. Jadi lahad itu miring, tempat ininya miring, dibuat miring. Mustaqbilal kiblati, dalam keadaan menghadap kiblat. Wa yusallu min qibali ra'si birifqin. Mayit itu dimasukkan dari arah kepalanya dengan lembut. Jadi kalau memindahkan mayit itu kepalanya dulu, jangan kakinya dulu. Wa yaqulul ladzi yulhiduhu, dan orang yang memasukkan ke lahadnya itu berdoa begini, bismillahi wa ala millati rasulillah. Bismillah, dengan nama Allah saya memasukkan mayit ini, memohon keberkahan dan ampunan, keberkahan dan pertolongan dengan menyebut nama Allah, wa ala millati rasulillah, dan di atas agama Rasulullah. Begitu. Wa yudja'u fil qabri ba'da an yu'ammaqa qamatan nubastotan. Kemudian mayit itu dibaringkan, dikubur ba'da an yu'ammaqa qamatan nubastotan. Jadi mayit itu dibaringkan di dalam kuburnya itu setelah didalamkan, maksudnya dikubur setinggi badan dan samparan tangan ke atas. Jadi maksudnya begini, ukuran kedalaman kubur itu sebaiknya itu adalah diukur mayit itu berapa tingginya, tambah dengan satu tapak tangan, itu tingginya. Jadi mayit itu dikuburkan setinggi itu. Wa yusattahul qabru, kemudian kubur diratakan, wala yubna alaihi, maka dan tidak dibangun atasnya. Jadi tidak boleh dibangun bangunan apapun di atas kuburan, wala yujassasu, dan tidak pula boleh dikapur, maksudnya di semen enggak boleh. Ini pertama, perhatikan penguburan mayit. Tidak ada cerita adzan di sini. Mana adzan? Tidak ada kan? Jadi orang kan suka adzan. Ini kan jadi pembahasan, ada yang bidah, ada apa. Tapi ini tidak disebut. Mana adzan? Tidak disebut. Iqamah tidak ada, gitu. Orang buat meme, khawatir ntar mayit bangkit lagi gimana, gitu katanya. Satu, jadi nggak ada tuh adzan sama iqamah, nggak ada. Itu tidak ada-adakan. Itu tidak ada adzan dan iqamah. Berikutnya, tidak boleh membangun di atas kuburan mayit. Maksudnya itu ada orang bangun rumah, itu namanya pemborosan uang, mubadzir, dan itu nanti bentuk pengagungan mayit, lama-lama bisa menyebabkan kesyirikan, itu diharamkan. Mengasih lampu itu nggak boleh. Jadi ini perhatikan, yang sederhana mayit dikubur. Jadi tidak memboros-boros uang, tidak nanti menyebabkan hal-hal yang kadang-kadang akhirnya mengagungkan mayit dan ujung-ujungnya membuat kesyirikan, itu tidak boleh. Sekarang bab tentang bagaimana tentang menangisi mayit. Wala ba'sa bil bukai alal mayyiti. Tidak dianggap berdosa orang sekedar nangis terhadap mayit kematian. Jadi kalau sekedar mengeluarkan air mata itu tidak masalah. Min gauri nauhin wala syakki jaibin. Sepanjang dia itu tidak ada niyaha, meratapi, wala syakki jaibin, dan menyobek-nyobek pakaian. Hati-hati, niyaha itu termasuk dosa besar. Bahkan di Al-Kabair Al-Hajawi disebut tuh gululun wa nauhun wa tatayyuru ba'dahu wa aklun wa syurbun filujainin wa asjari. Nauhun itu, niyaha itu dosa besar, maka tidak boleh meratapi mayit karena itu bentuk tidak ridho terhadap takdir. Wa yu'azza ahluhu ila 3 ayyamin min dafnihi, dan dilakukan takziah terhadap keluarga mayit. Jadi didatangin, dikuatkan hatinya supaya ridho dengan takdir sampai 3 hari setelah kematiannya. Mana di sini tahlilan? Enggak ada yang itu tahlilan sampai 7 hari, 40, enggak disebut di sini mana. Ini kan katanya mazhab Syafi'i, ini di Indonesia banyak mazhab Syafi'i, ini enggak ada disebut mana.
wala yudfanu ithnani fi qabrin illa lihajatin. Tidak dikubur dua mayit dalam satu kuburan kecuali karena ada kebutuhan. Jadi kalau ada bencana yang memberatkan, kalau misalkan satu-satu akhirnya dikubur massal, nah itu ada hajat. Tapi kalau tidak ada hajat, tidak dilakukan kubur massal seperti itu. Itu aja yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.